Ini bagi teman-teman yang suka touring jauh ya, yang biasanya yang pergi pulang itu di pancal ya atau di kayu, itu sebaiknya ada beberapa hal sepeda kalian yang perlu dicek ya, sepeda mini trek ya, yang perlu dicek tuh apa saja. Nah, ini saya coba untuk berbagi tips apa saja yang dicek di sepeda mini trek kalian. Oke bro ya, ikuti terus, tonton sampai selesai di kanal YouTube saya, Yudi Mini Trek Surabaya. Oke, yang pertama ini kekencangan ya, ini baut L pada sadel. Ini biasanya kalau ini nggak kenceng, ini sadel nanti bisa naik turun kayak perahu ya, gelombang. Soalnya pengalaman saya kemarin waktu di Ponorogo itu sadel ini naik turun. Tadi ini kan ada kayak giginya ya, gret-gretnya itu di sini, ini dol. Tadi ini harus baut ini harus bener-bener kenceng dan pastikan itu kenceng. Ini pastikan bener-bener kenceng ya, supaya nanti dalam perjalanan sadel ini nyaman untuk diduduki. Oke, berikutnya ini klem set post. Klem set post ini juga harus bener-bener kenceng. Mungkin ini jarang sekali terjadi ya, cuman ini sebaiknya juga harus dicek juga. Ini juga harus bener-bener harus kencang juga ya, supaya nanti kalau dipakai itu enggak turun ya, set postnya ini. Oke, nah ini terus ini ya, baut L pada brake pad U-brake ini juga gitu, ini harus dicek bro. Nah ini brake pad ini juga harus dilihat dulu, dicek kanan kiri. Kalau sudah kenceng sudah biarkan. Terus baut ini biasanya ini juga bergerak karena ini kan dipakai juga gerak terus. Nah ini juga harus dicek. Ini harus benar-benar kencang juga. Oke bro ya. Berikutnya penahan rantai atau setelan rantai. Ini juga harus dicek. Ini ya, kalau tipe punya saya ini kan bisa mudah goyang. Nah, ini harus dicek juga. Tuh, nah, pastikan juga benar-benar kenceng kanan kiri. Ini dicek juga supaya nggak goyang. Oke ya. Itu nanti buat perjalanan teman-teman nyaman. Terus berikutnya tekanan pada ban sepeda mini trek ya, sebaiknya kalau teman-teman memompa itu harus sesuai dengan tekanan pada yang tertera pada ban ya. Ini coba nanti kita cari tekanannya berapa. Nah ini tekanannya minimal 85, maksimal 115 PSI. Setiap merek ban itu berbeda tekanannya. Kalau punya saya ini Swalby itu 85 sampai 115 PSI. Jadi dipompa antara kisaran ini. Kalau saya itu batas atasnya 115 PSI. Oke bro ya. Nah ini pastikan juga kondisi ban juga layak untuk masih dipakai. Oke bro ya. Nah, terus berikutnya kekencangan rantai. Nah ini siapa tahu nanti pas dipakai itu, atau mungkin kondisi jalannya naik turun pas buat speed itu loss ya. Ini juga harus teman-teman perhatikan supaya nanti waktu dibuat speed itu aman sepeda ini. Oke,
Oke bro ya, ini juga gitu, U-brake depan juga harus dicek, brake padnya ya dicek juga supaya ini enggak berubah atau enggak kendor, biar nanti itu pakai itu juga layak. Ini juga tekanan ban depan juga harus diperiksa, sama ya. Kalau ban depan belakang harus layak pakai, dan tekanannya pun harus sesuai yang tertera pada masing-masing merek ban. Oke bro. Terus berikutnya ini kones atau komfrok ya. Ini biasanya kalau dipakai kan kayak gruk kayak ada ya, itu biasanya sini itu agak kendor sedikit ya. Itu sebaiknya teman-teman juga cek bagian kones di sini. Oke bro ya. Nah, ya. Terus kenyamanan rem ya, depan belakang ini juga harus teman-teman periksa biar nanti dipakai biar nyaman ya. Oke, berikutnya itu baut L ya. Kedua baut L ini kanan kiri ini juga harus teman-teman periksa, siapa tahu ini kurang kenceng atau kendor ya. Ini pastikan juga bener-bener kenceng. Oke bro ya. Terus baut pengunci arm ya. Baut pengunci arm ini kan terbuat dari plastik ya. Kalau orinya itu plastik, ini juga harus bener-bener kenceng. Kan kadang-kadang ada yang sampai lepas, itu kelihatan spindle-nya ya itu, terus sampai lepas, carinya pun susah belinya ya gitu. Oke bro ya, ini juga harus dicek baut kanan kiri, baut L ini kanan kiri, dan baut plastik untuk pengunci arm. Oke bro ya. Nah itu. Terus GR, nah ini pastikan GR ini juga kenceng ya. Oke, jangan lupa rantai itu diberi oli, tetesi oli sedikit saja supaya nanti dalam perjalanan itu bisa loncer. Oke bro ya. Oke, ini untuk U-brake depan ini jangan lupa juga ini baut L pivot ini juga harus dicek bro ya. Siapa tahu ini kendor, tidak kenceng, soalnya kan ini untuk gerak semua bro ya. Nah, dipastikan baut ini juga kenceng, tidak kendor. Oke bro, demikianlah beberapa yang harus dicek sebelum kita melakukan touring jarak jauh. Dicek dulu sepeda meter kalian, pastikan semua untuk layak untuk dipakai untuk touring jarak jauh. Demikianlah sedikit tips dari saya. Mungkin teman-teman bisa menambahi di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke bro, selamat menikmati perjalanan touring Anda.